Di episode sebelumnya, Song Ha-young mendatangi sebuah rumah yang diperkirakan merupakan rumah dari tersangka mutilasi anak. Tak berapa lama kemudian, Kapten Yun pun juga sudah berada di sana. Penghuni rumah itu bernama Cho Hyun-gil. Namun setelah diperiksa, Cho sedang tak berada di rumah. Di dalam rumah, tampak barang-barangnya tertata dengan rapi. Kapten Yun lalu membuka lemari es dan menemukan sebuah tas di dalamnya. Ha-young memeriksa isi tas itu dan menemukan jepitan rambut anak kecil di dalamnya. Selain itu, mereka juga menemukan pisau di dalam tas tersebut. Kapten Yun, Ha-young, dan Detektif Nam masih menunggui rumah Cho Hyun-gil semalaman di sana. Keesokannya, mereka bertemu dengan pemilik rumah yang disewa oleh Cho. Dari informasinya, Cho terlambat membayar sewa rumah dan tak dapat dihubungi hingga sekarang. Dia juga melihat seorang gadis kecil, dan dari deskripsinya, gadis kecil itu mirip dengan Soo-hyun. Tim forensik pun datang memeriksa rumah Cho. Inspektur Ha Gil-pyo juga datang ke lokasi. Dia tampak kaget saat melihat Yung-soo masih berada di sana. Dia berkata tim analisis perilaku tidak bisa berada di sana. Tim analisis hanya bisa menyelidiki kasus secara diam-diam. Itu adalah perintah dari atasan. Namun karena menurut firasat Ha-young, jari-jari korban berada di sekitaran rumah tersangka, tim analisis beserta tim kepolisian bersama-sama mencari jari-jari milik Lee Soo-hyun. Berapa lama kemudian, Oin tak menemukan 8 jari di selokan dekat rumah Cho. Akan tetapi masih ada 2 jari lagi yang masih belum ditemukan. Tim kepolisian masih terus mencari hingga ke saluran pembuangan terdekat. Namun karena hari sudah semakin larut, mereka pun mengakhiri pencarian. 44 hari setelah insiden, Cho Hyun-gil masih belum dapat ditangkap. Sebelumnya, pada bulan September 1997, dia pernah melecehkan seorang gadis kecil berumur 4 tahun. Dia pernah dihukum 2 tahun 6 bulan dan baru saja bebas dari penjara. Di sisi lain, Detektif Nam pergi ke toko daging tempat Cho bekerja. Pemilik toko berkata dia membayar gaji Cho dalam bentuk cek. Setelah diperiksa riwayat transaksi cek di bank, Cho menggunakan cek tersebut di sebuah minimarket. Sementara itu, Yung-soo mendapat hasil forensik. Sidik jari di senjata hanya ditemukan 3 jari saja. Sidik jari dari jari tengah dan jari manis tidak tampak di senjata. Kemungkinannya, Cho punya kebiasaan aneh saat memegang sesuatu atau dia kehilangan 2 jari itu. Di tempat lain, tampak Cho Hyun-gil sedang duduk di taman melihat beberapa anak sedang bermain. Karena dia kehabisan rokok, Cho pergi ke sebuah minimarket. Kebetulan di sana ada Kapten Yun dan Detektif Nam sedang melihat CCTV toko mencari Cho. Pemilik minimarket yang merasa pria yang baru saja pergi adalah Cho lalu segera memberitahu ke Kapten Yun. Detektif Nam dan Kapten Yun pun segera mengejar Cho Hyun-gil. Cho Hyun-gil akhirnya dapat ditangkap. Kapten Yun sekilas melihat tangan Cho. Cho memang kehilangan 2 jarinya. Cho Hyun-gil pun ditahan atas pembunuhan Lee Soo-hyun. Di kantor polisi, Kapten Yun menginterogasi Cho Hyun-gil. Walau Cho pernah dipenjara karena melecehkan dan menyerang anak di bawah umur, kali ini dia menculik Lee Soo-hyun untuk meminta uang tebusan. Namun karena Lee Soo-hyun ketakutan, dia terus menangis dan lupa nomor telepon orang tuanya. Cho lalu memaksa Soo-hyun minum air yang telah dibubuhi obat tidur. Di luar, Ko Yung-soo dan Song Ha-young berusaha memujuk Inspektur Gil-pyo agar mereka juga diberi kesempatan untuk mewawancarai tersangka Cho Hyun-gil. Inspektur Gil-pyo akhirnya mengizinkannya. Song Ha-young dan Ko Yung-soo mulai menginterogasi Cho Hyun-gil. Ha-young bertanya bagaimana Hyun-gil bisa kehilangan jarinya. Saat dia berumur 30 tahun, dia pernah mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi. Saat itu, jari-jarinya terbang dan menghilang. Walau dalam keadaan berdarah banyak, dia terus mencari jarinya. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menemukannya. Karena hal itu, dia merasa malu tidak memiliki jari yang lengkap. Ha-young lalu bertanya, apakah itu alasan Hyun-gil menyingkirkan 2 jari Soo-hyun? Beberapa hari kemudian, Cho dipindahkan ke kejaksaan. Di depan kantor polisi, tampak publik marah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Cho Hyun-gil. Malamnya, tim analisis perilaku kriminal duduk bersama untuk minum. Ko Yung-soo sudah tampak mabuk. Tak berapa lama kemudian, Ha-young pamit pulang terlebih dahulu. Awalnya, Woo-joo ingin mengantar pulang Yung-soo, namun Yung-soo menolaknya. Dia bersikeras dia masih dapat pulang sendiri. Di jembatan penyeberangan, Yung-soo menabraki seorang pria. Si pria tampak marah dan mulai mengikuti Yung-soo sambil mengeluarkan sebilah pisau. Di depannya, Yung-soo yang masih mabuk membuang ID card kepolisiannya. Si pria kemudian mengambil ID card-nya Yung-soo dan lalu menyimpannya. Si pria pun membatalkan niatnya mengikuti Yung-soo. Keesokan paginya, Song Ha-young membaca sebuah artikel yang berjudul Kejahatan Brutal dan Kematian Anak Apa Yang Harus Kita Ingat. Artikel ini ditulis oleh reporter Choi Yun-ji. Ha-young teringat tanpa sengaja ia pernah menabraki mobil reporter Choi. Karena buru-buru, Ha-young memberikan nomor ponselnya ke reporter Choi. Reporter Choi juga teman dari Jang Woo-joo. Siangnya, tim analisis perilaku sedang makan siang dan tanpa sengaja bertemu dengan Kapten Yun dan Detektif Nam. Yung-soo bercerita bahwa dia paling ingin menangkap pelaku atas kasus pembunuhan berantai Daesung.
Dia adalah penjahat yang paling dicari oleh kepolisian Korea. Mendengar hal itu, Hayong permisi untuk pergi duluan. Ternyata Hayong pergi ke tempat penyimpanan berkas. Dia mencari berkas kasus yang masih belum terpecahkan hingga kini, yaitu kasus pembunuhan berantai Daesung. Selama ini, Ko Yung-soo sudah mempelajari kasus pembunuhan berantai Daesung. Menurutnya, pelaku seperti seorang penjahat pintar, di mana otaknya telah diprogram untuk membunuh. Itu sebabnya modus dan pola mereka selalu berubah seiring waktu, sehingga mereka selalu dapat melarikan diri. Yang ditakutkan Yung-soo adalah akan ada kasus serupa lainnya seperti kasus pembunuhan berantai Daesung. Sehingga timnya harus mulai bersiap menghadapi kasus tersebut. Setelah makan siang, Yung-soo berniat untuk membayar. Akan tetapi saat melihat dompetnya, ia baru menyadari dia telah membuang ID card-nya saat mabuk semalam. Sementara itu di pinggiran sungai, tampak pria yang ditabrak oleh Yung-soo di jembatan penyeberangan beberapa waktu lalu. Pria itu bernama Ko Yung-chun. Di depannya ada seekor anjing putih yang sedang memperhatikannya. Yung-chun membawa palu besar di tangannya, dan tak berapa lama kemudian dia mulai memukuli anjing itu dengan kejam hingga tewas. Hal yang tak terduga, Yung-chun memanfaatkan ID card Yung-soo yang pernah ia ambil beberapa waktu lalu. Dia mengganti foto yang ada di ID card milik Yung-soo dengan foto dirinya. ID card dengan foto Yung-chun dan nama Ko Yung-soo inspektur senior tertera di sana. Malamnya, seorang wanita sedang berjalan sendirian. Di belakang tampak Yung-chun mengikutinya. Wanita itu menyadari seseorang telah mengikutinya dan memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Yung-chun kemudian mengeluarkan tanda pengenal kepolisian yang telah ia buat ke wanita itu. Yung-chun berkata dia adalah seorang polisi, terlalu berbahaya bagi wanita berjalan sendirian di malam hari. Yung-chun menawarkan diri untuk mengantar wanita itu. Mereka pun berjalan bersama di malam itu.